Halo, bertemu lagi dengan saya Firman Pranipahan. Oke guys, kalian semua sudah tahu ya hubungan antara Prabowo dan Jokowi itu sangat tegang. Belakangan ini ada jarak, ada kerenggangan. Tentu hal itu terjadi, sudah saya bahas di video saya sebelumnya, terjadi karena banyak hal yang sifatnya kompleks juga. Kalau boleh saya bersifat subjektif, bahwa memang Prabowo Subianto sejak awal menyebutkan bahwa Jokowi adalah guru sejatinya gitu ya. Sehingga cara berpolitiknya dia belajar dengan Jokowi. Bagaimana cara Jokowi berpolitik? Ya kita ketahui lah ya, bahwa dia dibesarkan oleh satu partai, memperjuangkannya dari selokan dari God, diangkat ke atas gitu ya. Ya selain memang Jokowi juga memiliki integritas yang bagus, memiliki gaya berpolitik yang natural, tentu itu juga plus minus ya. Tentu juga saling mendukung dengan partai itu. Tapi apa yang terjadi di puncak kekuasaannya, Jokowi meninggalkan partainya. Nah, saya rasa ilmu ini itu diterapkan oleh Prabowo Subianto, itu diterapkan oleh Prabowo Subianto, sehingga ketika Prabowo Subianto sudah mendapatkan tujuan politiknya, maka Jokowi mulai ditinggalkan pelan-pelan itu. Tidak ada kepentingan saya untuk menyampaikan ini, tapi saya hanya berbagi saja bagaimana kita melihat situasi politik kita di hari-hari ini gitu ya. Ketegangan itu mulai terjadi di tahun kedua Prabowo dan sudah saya jelaskan. Nah, di tengah hubungan yang retak itu antara Prabowo dan Jokowi, Gibran membuat manuver di dalam gerakan-gerakannya, karena dia di dalam memiliki pengaruh, setiap kalimatnya memiliki views, memiliki power sebagai wakil presiden tentunya. Ini menarik nih. Saya baca opini ya dari Tempo. Manuver Gibran saat hubungan Prabowo Jokowi merenggang. Gibran Raka Buming Raka mulai sering belusukan ke ratusan tempat. Jokowi makin jarang bertemu Prabowo. Ini menarik ini. Jadi Tempo melihat gerakan Gibran ini adalah satu manuver dalam politik ya, dengan gaya atau angle yang berbeda dengan Prabowo. Dia belajar dari Jokowi dengan cara politiknya berkhianat di akhir gitu ya, setelah semua kepentingan dia dapatkan. Berbeda dengan Gibran mengambil ilmu dari ayahnya, yaitu belusukan, bahwa kekuatan rakyat itu tidak akan terbendung kalau rakyat sudah mencintai, sudah kadung menganggap ini loh pemimpin yang kami tunggu-tunggu gitu kan, karena dia merakyat. Nah, seperti biasa, eh, ini ada ringkasan dari berita. Gibran Raka Buming Raka berkeliling ke ratusan tempat sejak menjabat wakil presiden pada Oktober 2024. Ya itu bagus sekali, sangat positif, sifatnya sangat positif. Seorang pimpinan tertinggi datang ke rakyat, mendengar langsung keluhan dari rakyat, dan ini tentu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang memiliki stamina yang kuat gitu ya. Dan Gibran Raka Buming Raka ini memiliki itu, kriteria itu. Kita tidak tahu apakah ini hanya kepentingan politik yang berbicara siklus 5 tahunan itu gitu ya. Kalau hanya sekedar itu sangat disayangkan, dan itu betul-betul sangat kejam ya, sangat kejam itu. Sudah kadung membuat rakyat percaya, sudah kadung membuat rakyat berharap lebih
toh ternyata tujuan dari berkeliling itu bukan untuk mendengar keluhan rakyat, melainkan hanya mengambil simpati rakyat atau hanya sekedar menunjukkan saya berbeda dengan politisi yang lain gitu. Itu sangat kejam ya. Oke, kita lanjutkan manuver ini. Tentu bahasa manuver ini digunakan oleh Tempo ya. Ia belusukan karena tak diberi kewenangan mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Lah ini faktanya bahwa wakil presiden itu hanya sebagai apa ya? Ya katakanlah pemain cadangan ya. Selagi Prabowo Subianto bisa bermain, ya kenapa harus cadangan dipermainkan gitu kan? Nah itu pemain cadangan itu. Jadi fungsinya nggak jelas nih. Sehingga Gibran dengan kecerdasannya, dengan kemampuan dan kesempatan memiliki wewenang itu, dia membuat inovasi-inovasi dan kemudian dibaca sebagai manuver politik ya. Manuver Gibran itu terjadi di tengah hubungan Jokowi dengan Prabowo yang sedang berjarak. Mari kita baca sekilas-sekilas saja karena ini panjang sekali. Sebagian poinnya mungkin sudah dapat kita cerna ya, bahwa gerakan politisi itu tidak jauh dari apa yang disebut di dalam pengertian politik, bahwa tidak ada, bahwa semua gerakan itu sudah terukur dan sudah tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan itu. Kabar dari Istana Wakil Presiden di Jakarta membuat Thomas EP Sapanto tergopoh-gopoh pada Rabu malam 17 Juni 2026. Ini laporan dari Tempo. Bupati Asmat itu mendapat informasi bahwa Gibran Rakabuming Raka akan berkunjung ke wilayah pada akhir pekan. Ia hanya punya waktu 4 hari untuk mengatur acara. ini data bahwa Asmat gitu ya, sebagai bupati tergopoh-gopoh karena tiba-tiba ada acara kan gitu ya. Artinya memang semua itu bukan by design dengan cara cepat gitu ya. Mencuri start, istilahnya mengambil start. Pada malam itu juga Thomas menggelar rapat dadakan di kantor Bupati Asmat. Keesokannya ia memeriksa fasilitas dan keamanan hotel yang akan disinggahi Gibran. Wakil Presiden ingin bermalam di Asmat, ujar Thomas pada Tempo melalui sambungan telepon pada Rabu 17 Juni 2026. Pejabat di Sekretariat Wakil Presiden bercerita Kabupaten Asmat di Papua Selatan tiba-tiba saja muncul dalam daftar lokasi kunjungan. Gibran semula hanya akan datang ke Manokwari, Papua Barat, serta Merauke, Papua Selatan. Narasumber yang mengetahui manajemen perjalanan dinas Wakil Presiden menuturkan Gibran tahu-tahu mengusulkan ide mengecek infrastruktur yang diresmikan ayahnya Joko Widodo beberapa tahun lalu. Nah ini, jadi kita bisa melihat hubungan ayah anak ini sangat erat gitu ya. Nah, sangat erat. Jadi sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi saya cukupkan dulu. Jadi sebenarnya sudah terlihat manuvernya ya, manuver. Ada kepentingan di situ bahwa Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden bukan permintaan murni dari Prabowo. Kalau kita ingin mengungkit jauh ke sana, tapi memang disisipkan untuk mengamankan pos-pos tertentu. Belum lagi kalau kita berbicara tentang sekretariat wakil presiden yang terdiri dari orang-orang lama kan gitu ya. Nah, saya menantikan berita-berita selanjutnya yang akan disuguhkan oleh Tempo. Mungkin barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.